potensi yang sangat luar biasa seperti itu. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa kita sama-sama belajar gitu ya dari Bu Mega, barangkali akan menjelaskan sebenarnya trik untuk kita bisa menumbuhkan dan menciptakan budaya positif di sekolah, terlebih lagi di kelas gitu, bagaimana gitu ya. Nah nanti kita sharing aja ini sifatnya, biar kita bisa sama-sama belajar menciptakan bagaimana aktivitas pembelajaran itu menyenangkan gitu, sehingga menghasilkan nantinya peserta didik yang memang jadi seorang pembelajar sejati gitu. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ibu Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selamat mengikuti kegiatan short webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, kita berikan apresiasi luar biasa. Bapak Ibu bisa mengklik emoticon tepuk tangan. Yang ini. Oke, silahkan dapat diklik berulang-ulang. Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Terima kasih Bu Tesi atas motivasinya kepada kita semua terkait dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu tentang menciptakan budaya positif. Baik, kita langsung saja. Ini sudah nggak sabar nih narasumber kita, Ibu Margareha Mega Natalia, tapi lebih enak dipanggil Ibu Mega aja ya. Kalau dibacakan semua agak susah juga karena lebih familiar dengan sapaan Ibu Mega. Baik, Bu Mega, apa kabar Bu Mega? Baik, alhamdulillah Pak. Dengan suara yang sangat berat ya, tapi masih ada kan ya Pak ya suaranya ya? Masih jelas Bu Mega, masih clear, masih terasa semangat. Ya. Baik, Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak. Bu Mega ini adalah guru dari SMK 3 Cimahi, betul Bu ya? Oke, berarti guru BK Bu ya? Ya, guru BK. Ah, Kok tahu Bu, Kak? nebak aja Bu. Tapi betul ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nih, sebelum masuk kepada materi inti yang akan kita bedah, saya perlu spill dulu nih siapa sih Bu Mega ini. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nih, Bu Mega, nama lengkapnya adalah Margaretha Mega Natalia, SPD GR. Oh, GR itu GR Bapak Ibu. Guru, bagi yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik maka akan memiliki gelar guru, itu yang sangat luar biasa. Termasuk saya juga punya gelar GR tapi nggak kepake Bu GR-nya karena nggak bisa jadi guru. Oke, beliau ini adalah founder dari Risol. Bapak Ibu ada yang tahu nggak Risol? Yang kebayang apa Risol? Makanan Bapak Ibu ya. Ternyata Risol ini singkatan Bapak Ibu. Risol itu adalah Rumah Impian dan Solusi. Betul Bu Mega ya? Iya, betul Pak. Beliau tuh founder dari Risol, Rumah Impian dan Solusi. Kemudian beliau juga deep terapis. Nah, jadi kalau yang stres-stres nih bisa ke Bu Margaretha nih. Ke Bu Mega di terapi nih. Dan juga professional coach by ESQ, Coach Academy, dan juga certified ESQ 3.0 coach by BNSP RI. Nah, pengalamannya berarti betul banget. Nggak salah Bu Mega sebagai guru BK karena banyak prestasi yang memang terkait dengan masalah bimbingan karir ya Bapak Ibu, dengan sentuhan psikologis. Kemudian konsultan keluarga komunitas keluarga cerdas. Nah, ini apa Bu nih? Berarti membuka konsultasi untuk keluarga juga Bu ya, Bu Mega? Iya, untuk anak dan orang tua Pak. Untuk orang Di tua. Cimahi. Ya. Ini Untuk komunitas di Cimahi Pak. jadi di Komunitas Cimahi ya. Iya. Nah, pas banget Bapak Ibu. Jadi kita kenal dengan Bu Mega ini nanti akan banyak hal yang bisa kita gali. Kemudian juga Master Trainer Puspeka Kemdikbud Ristek pada tema kebinekaan global, dan juga Master Trainer Soft Skill program kesiapan kerja Save the Children. Ini Pak Ade ya dulu ya. Kalau saya ingat dengan Pak Ya, Ade. Pak Ade Pak benar. Pak Ade ya. Saya pernah komunikasi dengan beliau dulu tentang tandur. Itu dulu pakai ketika mengimplementasikan tentang pendekatan menggunakan model belajar aktif tandur. Kemudian beliau juga adalah trainer NLP, Concern Prapurna Bakti. Waduh, ini neurologic program Bu ya, itu ya NLP itu ya.
Ya, Neurolinguistic Oh, Program. Neurolinguistic Program ya. Oke, dan juga trainer finansial literasi. Nah, kalau ada yang butuh konsultasi tentang finansial, ke Ibu juga bisa, Bu ya. Oke. Dan berikutnya, waduh, banyak banget nih. Trainer Peace Academy, 12 nilai dasar perdamaian dan Peace Leadership Camp. Dan juga beliau adalah trainer BNN Kota Cimahi, program ketahanan keluarga. BNN Badan Narkotika Nasional, Bu ya, yang Ya, di betul, Pak. Cihanjuang, Ibu, betul situ ya. Betul, betul. Ya. Oke, luar biasa. Dan juga trainer guru abad 21. Kemudian beliau juga adalah seorang trainer pramuka abad 21 dan juga trainer self love. Nah, ini unik banget, Bapak Ibu. Ini gimana, Bu? Trainer self love itu seperti apa, Bu? Self love, mencintai diri sendiri ya. Iya, ada khusus Pak trainingnya. Oh gitu ya. Nanti Iya. Bu dibedah khusus topik ini, Bu ya. Dan terakhir, beliau adalah volunteer Bandung Peace Week 2023 IOFC Indonesia. Nah, Bapak Ibu, itu eh, apa prestasi beliau yang nanti akan memaparkan kita tentang bagaimana menciptakan budaya positif. Pasti udah nggak sabar deh. Kalau gitu, Mhm. Bu Mega dipersilahkan untuk sharing kepada kami tentang menciptakan budaya positif. Dipersilahkan. Oke, baik Pak Yuyus, terima kasih sudah mau membacakan CV saya. Tapi Bapak Ibu yang selamat malam dulu ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, gitu. Alhamdulillah bisa dikasih kesempatan malam ini untuk sharing, gitu ya. Tadi yang dibacakan Pak Yuyus itu adalah sebenarnya itu hanya sebuah kesempatan yang diambil, gitu ya, kesempatan yang diambil untuk belajar. Bapak dan Ibu semua juga pasti bisa, gitu ya, pasti bisa. Oke, baik. Pada malam ini kita akan sharing-sharing ya Bu ya, ngobrol-ngobrol Bapak Ibu, gitu ya. Karena kan di sini tuh ada yang dari SD, SMP, SMA, SMK, pokoknya beragam banget deh. Mungkin juga ada yang dari PAUD gitu ya. Nah, saya izin share screen dulu ya. Mudah-mudahan lancar ini ya sinyal. Sebentar, harus dibuka dulu. Ya Pak. Salah sebentar. Biasa nih kalau ibu-ibu kayak begini nih kalau share-share nih. Oke, tenang aja Bu Mega, tenang aja. Kadang lancar, kadang ingat, kadang nggak ingat gitu Pak ya. Siap, sudah tampil Bu Mega. Luar biasa. Tampil ya, aku gedein ya. Nah ini. Baik, izin Bapak dan Ibu sekalian untuk men-sharekan satu judul gitu yang mungkin sekarang lagi banyak digaung-gaungkan di pendidikan gitu ya, di dunia pendidikan gitu, tentang budaya positif. Di atasnya saya kasih judul tambahan yaitu menciptakan, karena budaya positif ini nggak bisa ujuk-ujuk ada gitu. Jadi memang harus dibentuk, apalagi kalau yang kita selama bertahun-tahun di sekolah gitu ya, menjalani hari-hari kita sebagai guru ya begitu-begitu aja tiap hari kayak begitu gitu ya. What's the point gitu? Apa poinnya yang kita dapat gitu? Kalau kita sebagai seorang guru hanya menjalankan hari-hari kita ya untuk gugur kewajiban aja gitu. Tapi setelah saya telaah, saya hayati gitu ya. Kalau kitanya vibes positifnya itu full gitu ya, menciptakan budaya positif ini bukan hal yang nggak mungkin gitu. Ini mungkin banget gitu kita ciptakan bareng-bareng di sekolah gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya konten dari budaya positif tuh banyak banget gitu. Cuman pada malam hari ini saya pilih aja ya yang kira-kira mudah dan bisa bisa diaplikasikan di sekolah Bapak dan Ibu apapun itu jenjangnya gitu ya. Karena menciptakan budaya positif ini bukan hanya untuk jenjang SMK aja, bukan, for all, dari PAUD sampai SMK, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi gitu bisa diciptakan. Lalu yang pertama kita akan lihat dulu adanya perubahan paradigma pendidikan.
Sebenarnya paradigma pendidikan di Indonesia itu kalau merujuknya kepada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu tuh udah keren banget. Hanya seiring berjalannya waktu kita tuh melupakan itu gitu. Ada hal-hal esensial di mana si bapak pendidikan kita ini Ki Hajar Dewantara ini mengingatkan kita bahwa seorang anak itu harus kita bimbing dan kita tuntun untuk mencapai tujuan hidupnya agar dia tuh happy gitu ya, agar dia tuh bahagia gitu menjalani kehidupannya. Tentunya ini tidak sekedar tidak sekedar kita transfer knowledge aja, tapi banyak sekali nilai-nilai yang lain yang bisa kita infuse gitu ya ke anak-anak gitu, ke anak-anak kita di sekolah. Nah, apa itu perubahan paradigma nanti kita akan lihat. Lalu membahas sedikit ya tentang teori kontrolnya, ada makna disiplinnya, dan saya langsung lompat aja ke nilai-nilai kebajikan universal gitu ya, untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, nanti kalau di bagian yang ini di 5 posisi kontrol, nanti akan ada satu tayangan video gitu ya. Sebelum kita melihat posisi kita di mana, ternyata ada satu poin yang sering kita lupakan ketika kita menangani anak di sekolah. Gitu ya, nanti kita lihat. Oke, nah ini saya akan masuk dulu ke perubahan paradigma belajar. Adanya pergeseran ya. Kenapa kok di sekolah itu dibuat peraturan yang kadang peraturan itu malah kalau ditaati sih alhamdulillah ya, banyak juga yang dilanggar gitu peraturannya gitu, yang kita sekolah sendiri yang buat, kita sendiri juga yang tidak konsisten menegakkan peraturan tersebut gitu ya. Coba kita lihat perubahan paradigma berpikirnya apa gitu. Nah, konsep disiplin pada budaya positif itu bergeser dari suatu tindakan yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan berdampak kepada ketidaknyamanan, menjadi disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kalau anak dengar kata disiplin itu udah pasti yang ada di otaknya dia itu hal-hal yang harus dia patuhi ya, yang ujung-ujungnya kalau nggak dipatuhi dia pasti dapat hukuman, dia pasti mendapat ketidaknyamanan. Oke, dia patuhi tapi dia tidak enjoy karena merasa dipaksa, atau bahkan dia sengaja nggak patuh aja gitu, biarin aja, besok lagi juga pasti dipanggil. Kadang ada anak nu ngajakeun gitu sampai kitanya sendiri sebagai orang dewasa kesel gitu ya dengan sikap dia gitu. Nanti kita akan melihat disiplin diri yang sesungguhnya adalah yang muncul dari dalam diri murid kita. Disiplin diri yang muncul secara internal itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan-tujuan hidup yang mulia. Sesuatu yang dimaknai, dihargai, bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya, berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Bapak dan Ibu, ini indah sekali ya kalimatnya. Berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Saya baca berulang-ulang ini ya modul materi tentang budaya positif ini, dan the point itu saya dapat yang paling simpel adalah bagaimana kita menerapkan profil pelajar Pancasila kepada diri setiap murid-murid kita. Jadi bukan tagline aja ya yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan ini tumbler saya profil pelajar Pancasila ya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu bukan tagline saja, tapi bisa menjadi nilai-nilai kebajikan yang diyakini anak-anak kita. Oke. Suara saya masih kedengeran? Sangat jelas Bu Mega. Nah, untuk menuju ke sana kita harus tahu dulu nih, ada teori yang mendasari perilaku seseorang. Nama teori itu adalah teori kontrol ya, choice theory. Nah, ada miskonsepsi tentang teori ini, Bapak dan Ibu. Ilusi ya bahwa guru itu pasti bisa mengontrol murid-muridnya ya, dalam kondisi huru hara, hujan badai, pokoknya
murid itu dalam kontrol saya. Capek banget gitu ya kalau begini setiap hari. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Ternyata belum tentu gitu. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, sehingga terkadang kita sebagai orang dewasa lepas kendali memberikan kritik yang berlebihan, lalu memunculkan rasa bersalah kepada murid kita, gitu ya. Dari apa sih sebenarnya poinnya? Dari cara kita berkomunikasi. Makanya ini harus sangat hati-hati banget gitu. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini relasi kuasa banget ya. Kalau udah ibu bilang A, nggak boleh bisa. Kamu punya pendapat B, C, D, dan lainnya. Semua nurut satu kelas sama ibu gitu. Ya. Nah, ternyata miskonsepsi tentang teori kontrol ini ya. Nah, ditemukanlah konsep yang akhirnya ya, ternyata kontrol itu bukan ada di luar diri kita, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, Bapak dan Ibu. Dapat nggak poinnya? Jadi kalau kita setiap hari ke sekolah itu sudah bisa mengontrol diri kita dari rumah menuju ke sekolah dengan segala huru-haranya di rumah gitu ya. Begitupun sebaliknya, kita kontrol diri kita dari sekolah menuju ke rumah gitu ya. Insya Allah semuanya itu akan baik-baik aja, karena yang hanya bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan kita nggak bisa ngontrol sepenuhnya anak-anak didik kita juga. Jadi poinnya ada di diri kita dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari teori kontrol ini mengatakan bahwa semua perilaku itu pasti ada tujuannya, memiliki tujuan. Dan bagaimana teori ini mengajarkan kita untuk mempunyai cara berpikir menang-menang gitu ya, win-win solution. Ini kalau di bukunya saya lupa, Stephen Covey ya, bagaimana cara berpikir 7 cara berpikir orang sukses. Ini disebutkan gimana caranya kita nih bisa berpikir win-win solution, ke anak enak, ke kita juga enak. Terus berkolaborasi, lalu mengembangkan komunitas berbasis aset ya, seperti yang kita lakukan malam ini ya. Di sini udah sampai ke 7 nih, luar biasa gitu. Dan udah makin banyak juga nih Pak Yus pengikut IG-nya dengan kegiatan kita setiap bulannya gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, realitas kebutuhan kita itu beda-beda Bapak dan Ibu, nggak ada yang sama ya. Dan setiap hari kita ya hanya berusaha memahami pandangan orang lain ya. Dan kita harus yakin setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Ini poin-poin yang sebelum saya terapkan ke anak, saya terapkan dulu ke diri saya gitu. Karena ya 0 point lah kalau misalnya kita langsung terapin ke anak, kita sendiri tidak melakukan itu gitu ya. Kita sendiri masih aut-autan, kita sendiri masih galau, kita sendiri masih masih ragu-ragu dalam melangkah yang nggak akan jalan menciptakan budaya positifnya. Oke. Lalu ini sederhana, tapi ini bisa jadi evaluasi untuk diri kita semua. Teori motivasi mengatakan bahwa individu itu bergerak dengan 3. Ada 3 individu ya, yang bergerak berdasarkan motivasinya masing-masing. Yang pertama, individu yang terdorong, drive itu motivasinya terdorong. Dia melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman aja. Ya udahlah, aku datang pagi, yang penting tepat waktu supaya
Lalu yang kedua, individu yang memiliki motivasi hanya untuk mendapat imbalan aja, untuk diakui. Oke, makasih. Untuk diakui keberadaannya, untuk dihargai. Tapi ternyata gitu ya, ujung-ujungnya dia nggak happy juga ngejalanin itu. Gitu. Nah, yang ketiga, seseorang yang melakukan sesuatu, melakukan aktivitas, drive-nya itu kuat hanya untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dia fokus ke diri. Oke, aku dikasih tugas A nih misalnya. Oke, aku laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan kapasitas diriku, aku lakukan sampai tuntas. Seperti itu. Tanpa ada embel-embel menghindari hukuman, mendapat pengakuan, mendapatkan imbalan dan sebagainya. Ya. Dan poin ketiga ini akan membawa kita kepada yang namanya motivasi intrinsik. Ini adalah PR kita bersama untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak-anak kita. Dimana sih awalnya? Itu tadi yang kata saya, nilai-nilai kebajikan universal yang kembali dikenalkan kepada diri anak-anak kita. Generasi Z, tadi kata Bu Tracy, adalah generasi yang memiliki potensi yang sangat besar. Dari segi kognitif, mereka pintar-pintar Bapak dan Ibu. Dan itu nggak bisa kita sangkal ya. Mereka pintar. Tapi ya, kalau tidak dibarengi dengan keseimbangan sosial dan emosionalnya, ya salah satunya adalah memupuk nilai-nilai kebajikan universal ini dalam diri mereka. Ya, mereka tidak akan bertahan dalam kondisi beradaptasi dengan lingkungan yang terkadang ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena generasi sekarang fokusnya itu banyaknya bukan ke diri, tapi keluar diri. Sehingga timbullah itu namanya overthinking, insecure, bla 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 dan segalanya dan banyak banget gitu ya isu-isu tentang mental health. Dan karena saking pinternya mereka cari di media sosial, mereka mencari ya informasi yang sepotong-sepotong itu di media sosial tanpa ada yang mendampingi. Nah, sebenarnya ya, sekolah itu sebagai rumah kedua untuk anak-anak. Disitulah peran kita untuk memupuk kembali nilai-nilai kebajikan universal yang menurut pendapat saya ya, nggak tahu menurut pendapat Bapak dan Ibu, sudah mulai terkikis gitu ya. Nah, ini ada poinnya, nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang agama dia, suku, budaya, ekonomi, status sosial. Karena nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif naturally dimiliki oleh manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, termasuk Bapak dan Ibu. Gitu. Iya, Feb? Sebentar ya, Bu. Dulu tuh apa? Itu yang lagi latihan. Apa? Lagi latihan. Aduh. Ya. Lihat dulu. Iya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ada iklan dulu ya. Nggak apa-apa, Bu. Seperti ice breaking aja tuh. Nah, lanjut ya. Oke, silakan Bu Mega. Jadi, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah kunci untuk kita nanti menggiring anak-anak kita membuat keyakinan kelas. Jadi awal yang paling cantik banget itu apa ya? Jadi jalan yang paling mudah itu menciptakan budaya positif itu diawali dengan keyakinan kelas. Karena di sana akan disepakati bersama nilai-nilai positif apa, ya hal-hal positif apa yang itu terucap dari mulut anak-anak kita, bukan dari kita. Terus nanti kita giring anak-anak kita itu ke nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan disepakati bersama. Ya, oke, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna gitu. Kalau saya baca bukunya itu ya tentang budaya positif ini Pak, terutama tentang keyakinan kelas ini,
ternyata ini mungkin banget kalau diciptakan juga keyakinan sekolah gitu Pak, ada di situ Oke, gitu ya. lebih luas lagi Bu Mega ya Iya, lingkupnya ya. lebih luas lagi. Tapi kita coba dulu aja yang keyakinan kelas dulu ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Indah banget Bapak ya, Bapak Ibu gitu ya, kalau kita baca berulang kali, kita hayati, kita resapi, ini indah sekali. Saya dan ada teman saya di sini namanya Ibu Intan ya, dari SMK 3 itu. Kami bersama-sama bergerak dalam satu visi perdamaian di Peace Generation Indonesia gitu ya, untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian yang ternyata nilainya itu ya sama dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sini. Toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, empati. Dan kalau kita resapi, nilai-nilai ini itu sudah mulai terkikis, Pak, Bu, di sekolah. Ya, tadi pagi aja saya cerita ini ya. Ada anak yang saya sapa, ya, tapi dia menghindar gitu. Saya tahu kenapa dia menghindar, karena dia pakai aksesoris. Gitu. Terus saya panggil lagi gitu, saya lihat namanya itu Azhar. Terus saya panggil, Azhar, sini dulu, ibu mau bicara. Kenapa Bu? Tanpa ayu dia tahu, ibu ini saya pakai aksesoris ya. Terus seharusnya bagaimana tuh, kata saya gitu. Ya udah atuh dibuka aja, tapi teh ini ibu, ini dari mama aku, dia bilang seperti itu. Karena saya tidak membimbing di kelas dia, saya masih dengan kata-kata peraturan. Kalau di sekolah ini peraturannya gimana? Nggak boleh pakai aksesoris Bu. Oke, ya udah. Jadi sebaiknya gimana? Terus aksesorisnya dikasihin saya. Udah gitu dia berlalu aja ya. Terus ketemu lagi tuh Bapak dan Ibu di taman. Terus saya panggil lagi, Azhar mau kemana gitu kan? Terus dia jawabnya, Ibu gitu kan, agak keras gitu. Atau Azhar biasa we, atau jawabnya mending ngegas gitu, kamu bega teh, kata saya gitu. Oh ya atuh ibu, maaf cina, ibu mau ke kelas. Aduh, lebih enak yang mana, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua Bu, cina. Maaf ya Bu. Nah, kata-kata itu, maaf ya Bu, terus dengan senyuman, sebenarnya itu adalah nilai-nilai kebajikan gitu. Jadi memang susah-susah gampang sih Bapak dan Ibu gitu ya, bukan hal mudah juga gitu. Terus anak yang nggak salah ngaleos, banyak banget gitu ya fenomena kayak gitu. Jadi harus mulai dimunculkan lagi. Kalau kita flashback ke belakang lagi gitu ya, tentu saja udah beda zamannya. Kalau dulu kita lihat guru siapapun aja kita udah tunduk, udah yang langsung salim gitu kan. Sekarang mah nggak heboh. Meter aja udah yang, oh Bu Mika, udah teriak-teriak mereka gitu Kayak kan. ke teman aja ya. Heboh gitu saya gitu. Nah, tapi dari sini poinnya apa yang bisa kita masukkan ke diri mereka gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini contoh penerapan kelas di kelas binaan saya. Jadi keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu dibentuk dengan beberapa perjalanan. Nggak langsung ujuk-ujuk ya, keyakinan kelas kita apa hari di kelas Bu Mega apa ya, 1 apa 2. Oke, itu udah jadi keyakinan kelas. Ternyata tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Ada tahapan-tahapannya. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas, kita giring dulu anak-anak kepada peraturan. Ini beda ya. Peraturan. Ketika dibilang kata peraturan, itu yang keluar dari mulut anak-anak Bapak dan Ibu adalah kata jangan, tidak, terus ini seperti itu. Harus gitu ya. Nah, kalau keyakinan kelas, poinnya adalah kata-katanya itu harus positif. Oke ya. Jadi, saya giring anak-anak untuk mengubah satu persatu poin di peraturan itu menjadi kata-kata yang positif. Dan nanti rasanya itu, Pak, ketika dideklarasikan, itu rasanya berbeda ketika mereka membaca peraturan dengan membaca keyakinan. Ya. Yang pertama misalnya ya, jangan ngobrol ketika guru menjelaskan. Itu lebih ngegas Pak ininya, nadanya ya, intonasinya gitu. Tidak menggunakan HP tanpa instruksi guru. Tidak bicara kasar, karena banyak banget yang suka keceplosan.
gitu kan. Lalu itu saya giring satu persatu, dirubah ke kata-kata yang positif. Satu, jangan ngobrol ketika guru menjelaskan, apa bahasa positifnya lah yang lain gitu ya, jangan ada kata jangan, tidak. Oke Bu, memperhatikan ketika guru menjelaskan. Itu intonasi suara anak-anak ketika mendeklarasikan lebih lembut, nggak menggebu-gebu gitu ya. Dan mereka lebih, oh iya, oke, berbicara dengan tutur kata yang baik ya. Poin 6, tidak bicara kasar, berbicara dengan tutur kata yang baik. Nah, setelah semuanya positif, nanti kita ajak anak-anak kita untuk mengelompokkan nilai kebajikan mana yang sesuai dengan keyakinan nomor satu. Nomor satu, menghargai Bu. Nah, sudah sampai 10 gitu ya, mereka tahu. Lalu mereka tulis di buku. Karena kami moving class Pak, tidak punya kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk di mapel yang Bapak Ibu guru bina gitu kalau di SMK 3. Jadi ditulis aja di buku dan akan selalu dibaca ketika pelajaran bimbingan klasikal. Nah, ini ya. Senyumnya juga beda, anak-anak nulisnya juga enjoy gitu ya. Pelajaran Bu Mega boleh warna-warni, silakan. Oke. Sampai sini dulu Bapak dan Ibu. Ada satu tayangan ya, saya coba share, tapi mudah-mudahan bisa ini teh ya, tentang kerja otak kita sebelum kita ke apa sih komunikasi yang harus kita bangun gitu ya, dari posisi kontrol gitu. Sebentar, coba apakah bisa. Aduh, kalau nggak bisa bagaimana ya? Dicoba dulu Bu. Nanti Si saya Bu tutor Nen. kalau nggak bisa. Aku bisa Pak, bisa Pak. Oke, Oke. siap. Ya, bisa. Nah ini, udah ada belum? Oke, udah tampil Bu. Muncul ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ini nyontek ya. Tuh, jujur aja saya nyontek. Ini guru saya namanya Kang Irfan Amali. Dia penulis buku disiplin positif ya, di mana dia mengajarkan 7 prinsip disiplin welas asih tanpa hadiah dan hukuman. Saya hanya mengambil prinsip yang keempat, yaitu koneksi sebelum koreksi. Ya, coba. Ada suaranya nggak, Bapak dan Ibu? Tidak terdengar Bu suaranya Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada. Nggak ada Bu. Waduh. Oke. Lanjut aja ya. Nah ini. Pernah nggak posisi Bapak dan Ibu kayak begini? Yang punya anak kecil. Pas ngomel teh, bukannya didengerin tapi telinganya teh ditutup si adik. Gitu ya. Ini mah ekspresinya benar-benar natural anak kecil, Bapak dan Ibu. Ya. Dan itu juga terjadi ketika saya belum belajar mengenai diri, lalu bagaimana menghadapi anak kecil, bagaimana menghadapi anak sendiri ya. Saya pernah berada di posisi ini. Gitu. Ketika anak saya masih kecil ya, si kembar itu biasa yang tantrum itu sebenarnya bukan anaknya, yang tantrum teh ibunya. Nah, jika kayak gini persis banget ya. Karena orang tua punya relasi kuasa yang lebih tinggi dari anak, jadi segalanya harus diturutin gitu ya. Jadi komunikasi udah ngaco kemana-mana. Yang akhirnya anak saya itu menutup telinganya rapat-rapat, dan itu sangat mengerikan sekali Bapak dan Ibu buat saya gitu ya. Dia nggak mau ngedengerin gitu kan. Dan ya, kalau kita telah lebih jauh lagi, kalau di sekolah saya ketemu anak remaja. Tentunya Bu Mega pernah dalam posisi yang ya tantrum juga kali ya, ingin didengerin gitu sama si anak remaja ini. Ngomong aja aku tuh ya, kamu harus begini, kenapa kau begini, kamu seharusnya begini, bla 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 segala macam. Ngangguk-ngangguk sih Bapak dan Ibu, kayak yang iya aja gitu ya. Padahal mah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, menguap entah kemana. Yang ada setiap saya pulang sekolah, kenapa ya energi saya kok kayak terkuras habis gitu.
Nah dari situlah titik balik saya, ini saya bisa ambruk nih kayak begini tiap hari gitu ya. Coba nih yang di konseling teh lain 1-2 orang bapak dan ibu setiap hari teh ayo weh gitunya. Bayangkan dengan kalau sikap saya kayak ini, kamu tahu itu salah, gitu kan? Kamu tahu itu salah. Kamu harus begini, begini, bla 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 bla. Poinnya ada di saya. Dan itu benar-benar menguras diri saya, menguras energi ya. Nah, akhirnya dari situ saya belajar. Banyak hal-hal yang saya lupakan selama proses saya menjadi mahasiswa bimbingan konseling. Padahal di situ banyak banget ilmu, tips-tips bagaimana kita ya membuka dua telinga kita lebar-lebar, hati pikiran kita hanya untuk mendengarkan anak. Ya, ini awas jangan tengok kiri, kalau kan nengok kiri. Perhatian jangan buang sampah, kalau kan buang sampah di dia. Nah, ini yang saya maksud. Biar si kecil nggak nutup telinganya ketika kita ngomong. Biar anak remaja nggak sekedar ngangguk-ngangguk aja, kalau bu gurunya ngomel-ngomel aja gitu ya. Ini harus diperbaiki. Bu Mega izin slide Iya. 4-nya bisa diklik biar nanti gambarnya berubah. Mana? Gini Pak. Slide 4-nya ya, karena tampilannya masih di slide yang pertama. Oke, ini slide ke-6. Ini slide 7 ya. Oke. Sip. Ini. Oke, betul. Siap, udah berubah. Berubah ya. Ya. Oke, udah berarti begini aja. Ini mana cuma dikit. Nah, apa poinnya? Supaya anak remaja kita nggak ngangguk-ngangguk aja gitu ya. Dari prinsip bukunya Kang Irfan itu, ada satu prinsip yang saya tagline, koneksi sebelum koreksi. Ini adalah kunci dari semua proses menciptakan budaya positif. Bangun koneksi kita, bangun bonding kita dengan siswa ya. Setiap ketemu siswa siapapun, usahakan zero mind process. Jangan menjudge, menghakimi, dan juga mengkritik terlebih dahulu tanpa tahu ya apa akibatnya itu. Barulah kita mengkoreksi bareng-bareng gitu. Nah ini ya seperti validasi emosi ini, menebak dan mengungkapkan apa yang sedang anak rasakan. Kita juga perlu mempelajari body gesture anak, perlu. Sepertinya kamu kecewa sekali, apakah kamu marah? Ini mengaknowledge emosi marahnya dia, gitu ya. Nah, lalu kita sampaikan empati kita dan siap membantu. Ibu peduli sekali dengan apa yang terjadi padamu. Ibu siap mendengar jika kamu mau cerita. Kalau anak yang gak mau cerita, bapak dan ibu, jangan paksa dia untuk cerita. Dia akan diam 1000 bahasa dan gak akan mau lagi cerita sama bapak dan ibu. Bete si ibu Mega maksa gue untuk cerita gitu. Ibu saya izin minum ya. Oke, silakan. Gitu. Jadi hati-hati juga ya. Jadi membangun koneksi itu perlu banget. Bangun dulu bondingnya, kedekatannya, baru kita bisa masuk ke dunia mereka gitu ya. Nah ini fokus pada yang harus, bukan yang jangan. Jangan main terus gitu ya. Dialihkan misalnya, kita main mobil-mobilan yuk. Jangan main games terus. Wah ini udah kemana-mana nih weh ngomong nate ya. Main games terus bla 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 segala macam. Terkadang bapak dan ibu dalam proses perjalanan saya gitu ya, saya mendengarkan berbagai cerita gitu dari orang tua. Poinnya adalah saya juga belajar dari mereka gitu. Bagaimana pola-pola komunikasi itu ternyata sangat mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Jadi tentu saja kita harus pandai-pandai untuk ya bermain kata dengan kata-kata yang lebih positif, karena visi kita adalah menciptakan budaya positif ya. Oke, kita balik lagi itu poin dari apa sih Pak Yus? Koneksi sebelum koreksi ya. Koneksi sebelum koreksi. Ya, untuk kesini. Sebentar, untuk saya sambungin ke sini. Nah, jadi tuh nggak ujuk-ujuk gitu ya. Si anak teh nurut, manis ya, bertanggung jawab, terus jujur ya.
Seni berkomunikasi antara guru dengan murid itu menjadi hal yang sangat penting untuk membangun motivasi intrinsik murid. Komunikasi adalah kunci menuju perubahan diri yang lebih baik. Ya, namun bagaimana caranya? Gitu. Caranya, malam ini kita akan evaluasi bareng-bareng ya tentang tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol adalah salah satu poin dalam komunikasi. Guru setiap hari ketemu murid, berkomunikasi dengan murid dalam kondisi baik atau kurang baik, tergantung dari isi pembicaraan dan murid. Terkadang Bapak dan Ibu, kalau kita nggak zero mind proses ketemu anak, gitu ya, kita bisa loh ke-trigger dari cerita anak. Emosi kita bisa kepicu dari cerita anak, padahal itu nggak dialami sama kita. Atau mungkin beberapa tahun ke belakang kita mengalami hal yang sama. Nah, gitu ya. Nah, mengenal posisi kontrol ini membantu kita untuk mengubah komunikasi yang mungkin aja itu udah menahun dalam diri kita. Gitu ya. Oke, coba. Nah, ini aja. Ketika anak melakukan satu kesalahan, gitu ya. Ini yang paling sadis itu mungkin zaman saya, mungkin ya sekarang nggak ada. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya gurunya akan bersuara lembut banget. Tidak usah dengan teriakan, ya, tapi nyelekit di hati Bapak dan Ibu. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dengan dirinya sendiri atau rendah diri. Ya, kamu sih seperti itu. Kamu sih yang membuat ibu seperti ini. Kamu gak kasihan sama ibu. Oh my God. Ya, itu pembuat rasa bersalah. Gak perlu teriak-teriak, tapi nyelekit di hati. Ini Bu Mega banget dulu ini. Jujur aja Pak Yus. Beneran. Iya, jadi saya tuh mempelajari ini, tapi sampai saya mengevaluasi diri. Oke. Iya. Sambil curhat juga Bu ya. Iya, dulu aku di sini gitu. Gitu. Dan ternyata ini menorehkan luka. Udah Iya. jelas-jelas anak juga di rumah mungkin mendapat luka dari orang tua. Jangan tambah lagi lukanya dari guru. Gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, posisi teman. Oh, bestie banget nih ya. Guru pada posisi ini gak akan nyakitin murid ya. Namun dia selalu berupaya untuk mengontrol murid melalui cara-cara persuasif. Misal, nanti kalau kamu berhasil nih ya, nanti Bapak kasih bintang ya. Oh, nanti bintang kamu nambah gitu. Terus aja seperti itu diiming-imingi. Ketika si Bapak atau ibunya lupa ya nggak ngasih itu dianggap biasa aja sama anak. Malah yang di sini munculnya adalah lama-lama anak jadi tidak menghargai bapak ibu gurunya. Tadi dianggap, udahlah, besok-besok juga pasti si bapak mah bawa bintang. Pasti dia mah juga nggak akan ngambek. Dan dalam kondisi tertentu ini seperti gunung es untuk si bapak ibu gurunya. Lama-lama kesel juga gue nih ya. Lama-lama meledak juga marahnya. Tuh. Padahal udah hati-hati inginnya mah posisinya teman gitu ya. Ini juga harus hati-hati. Lalu yang ketiga, ini juga suka ditemui ya di lapangan, posisi pemantau. Posisi pemantau ini dia selalu berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Lengkap banget Bapak dan Ibu, perhitungannya, catatannya, datanya ya, karena itu digunakan sebagai bukti untuk mengkoreksi murid gitu ya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau saya sebagai guru bimbingan konseling gitu ya, proses konseling itu memakan waktu yang lama, bukan sebentar.
dan bukan juga proses yang simsalabim. Artinya simsalabim masuk ruang BK, keluar langsung anak manis soleh pintar. Enggak. Ada proses panjang di mana anak diajak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, dan itu rasanya nggak enak banget. Itu nggak enak banget itu di posisi anak, ya. Dan gimana bersama anak mencari solusi. Solusinya itu bukan di kita, tapi muncul dari anak ketika anak menyadari bahwa ini perilakunya keliru. Gitu. Kalaupun nanti di ujungnya ada satu konsekuensi, konsekuensinya harus logis sesuai dengan kesalahannya, dan itu harus terucap dari mulut siswanya. Tuh. Ya, tagline ya Bapak dan Ibu, kecuali untuk kasus-kasus yang berat itu beda lagi penanganannya, ya. Oke. Yang ini, nah ini juga sama Bapak dan Ibu. Berulang 4 tahun saya belajar di UPI. Saya belajar tentang teori ini, Maslow, Abraham Maslow, 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau saya tantrum gitu ya, saya mengevaluasi mana kebutuhan dasar saya yang nggak terpenuhi, ya. Dan kita kalau melihat anak pun gitu ya, misalnya dia susah diatur, terus kesiangan dulu, tugas abai dan sebagainya, tidur dulu di kelas, atau ketika ditanya kok dia ngegas, jangan-jangan ya kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi dengan baik, jangan-jangan perutnya lapar ke sekolah, karena itu akan mengganggu semua aktivitas dia, ya. Lalu misalnya buat ulah mulu, ada apa sih dia ya? Jangan-jangan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya dalam lingkungan keluarganya juga dia nggak dapat. Gitu. Nah, ini 5 kebutuhan. Saya percaya dan yakinlah Bapak Ibu sudah pernah dengar ya 5 kebutuhan dasar manusia ini. Sebagai apa sih kok kita harus tahu gitu ya? Iya, sebagai dasar untuk menciptakan disiplin positif, membentuk murid yang berkarakter, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Itu dan sebagai sepanjang hayat dia. Ini indah banget sih ya, Kejar Dewantara sama Dayana Gosen ini belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Jadi fokusnya kembali kemana? Ke diri. Ketika anak melakukan kesalahan, ada anak yang menyalahkan lingkungan, menyalahkan temannya, malah menyalahkan yang lain. Padahal poinnya adalah di diri dia sendiri. Nah itu yang akan kita giring gitu ya. Ini konsep disiplin yang gagal dengan hukuman itu sudah pasti menyakitkan, menakutkan, tidak aman. Dengan penghargaan, dikasih permen, dikasih hadiah, dikasih pujian yang berlebihan, ternyata itu juga tidak efektif Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Nah ini yang sukses atau yang ideal gitu ya. Dengan konsekuensi harus logis. Nah yang lebih keren lagi dengan restitusi, di mana murid bertanggung jawab untuk setiap perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati diri dan orang lain. Teori kontrol menjadi poin utama dalam proses restitusi. Lalu murid bersemangat kembali ketika sudah memperbaiki kesalahan, dia bisa masuk kembali ke dalam lingkungan sosialnya dengan happy. Ya, Bu Mega kok kayaknya enak banget ya neranginnya. Ya, enak banget, tapi dalam penerapannya kita butuh latihan keras Bapak dan Ibu. Karena ini tidak seperti menggoreng kerupuk udang atau emping gitu ya, terus jadi proses restitusi ini, no, tidak gitu. Ya, poinnya adalah dalam proses pendekatan restitusi disiplin positif pada murid gitu ya. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, gak ada manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu malaikat gitu ya. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, kita dan dia bisa sama-sama
menggiring pribadi dia kembali untuk masuk ke dalam kelompok. Dengan apa? Dengan karakter, nilai diri yang baru. Sehingga apa? Dia bisa bertahan nanti dalam kehidupan atau lingkungan yang lebih dahsyat lagi ya. Kalau di SMK itu kehidupan yang dahsyat itu ditentukan ketika dia memasuki yang namanya PKL. Itu benar-benar diterapkan segala macam soft skill, hard skill ya. Semua guru produktif, guru normatif, adaptif dari Hubin semua bekerja keras gitu ya. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa membawa nilai-nilai kebajikan di tempat PKL. Poinnya apa lagi Bapak dan Ibu? Bonusnya apa lagi gitu ya? Kalau dia bisa menerapkan keyakinannya, nilai-nilai kebajikannya, apa lagi? Bonusnya adalah ketika selesai PKL, anak-anak itu sudah di-hire oleh perusahaan. Jangan kemana-mana ya. Bapak Ibu tunggu kamu. Setelah lulus kamu balik lagi ke hotel Bapak. Gak usah cari kerjaan yang lain, gak usah apply lagi ke perusahaan yang lain. Itu adalah hadiah untuk mereka yang bisa bertahan dan menjadi diri sendiri, juga menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Sebenarnya itu sih poinnya gitu. Sama untuk anak PAUD, untuk anak SD, nanti masuk jenjang SMP, SMA. Sehingga apa? Tidak ada lagi nih misi-misi Bu Mega dan tim mencari bagaimana attitude recordnya di SMP seperti apa. Terkadang kami suka berkomunikasi gitu dengan guru-guru di SMP ketika anak-anak di SMK ada problem gitu ya. Oke. Jadi restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, ya. Dan melihat ke diri, mencari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Fokus pada karakternya, bukan tindakan. Fokus pada solusi dari anak. Yang paling penting, murid bisa kembali ke lingkungan sosialnya. Ini ya. Ini perbedaannya. Hukuman udah pasti nih ya. Berdiri, marah, dah beres. Konsekuensi, kerjain PR-nya, jam istirahat 3 kali lipat. Tuh. Oke, tapi lama-lama gurunya capek juga, lupa aja akhirnya. Kalau restitusi, menanyakan keyakinan kelas, terus dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Gurunya juga terbuka, menghormati siswanya ketika siswanya bercerita. Itu 2 telinga dibuka, mata, hati semua mendengarkan gitu ya. Ini paling susah. Nah ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas dulu. Nah, tiap orang itu pasti punya salah. Kamu bersedia dibantu ibu? Dek, Kalau kamu bersedia Dek. dibantu ibu, boleh kamu bercerita. Pinjam itu deh. Bercerita dia. Oke nih, Sendok, kayaknya Dek. aku nyaman sama ibu bercerita. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan kok. Oke. Kira-kira kamu punya alasan tertentu nggak kenapa kamu ngelakuin ini semua? Nanti dia cerita lagi. Atau kita ketika anak bercerita dengan segitiga restitusi itu, kita take kata-kata poinnya. Itu pasti ada kata kunci Bapak dan Ibu. Piring. Entah itu kata lalai, malas, dan sebagainya. Nanti itu kita gali lagi. Baru kita masuk menanyakan keyakinan. Oke, kemarin kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas nih. Nilai-nilai apa aja yang kemarin kita sepakati di kelas. Oke, bla 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 bla. Oke, nilai yang belum sesuai yang mana nak? Yang ini Bu misalnya. Nanti dia sendiri yang Nggak ada di kelas. yang Di kelas kamera menjabarkan aja. bagaimana caranya supaya nilai-nilai itu, nilai-nilai kebajikan itu dalam kesepakatan itu bisa diperbaiki dalam diri kamu, sehingga nanti kamu dapat lagi nih nilai-nilai keyakinannya. Dan kira-kira kalau kamu menjalankan nilai-nilai ini, misalnya nilai disiplin, tanggung jawab, kamu bisa menjadi orang seperti apa ke depannya. Jadi memang visioner banget gitu, segitiga restitusi itu jauh banget ke depan.
Dan kita nggak tahu Bapak Ibu, Itu mungkin saat nurunin ini kerasa hidung. kita ngobrolnya ya, untuk yang bu guru SD, Pak guru SD, di pas dia SD, tapi poinnya dia dapat ketika dia SMP. Ih, aku ingat banget apa yang dikatain Bu Nelly waktu itu. Ada nilai-nilai kebajikan yang waktu itu di kelas tuh aku nggak nyampe, dan itu aku perbaiki dan aku tahu cara memperbaikinya. Luar biasa Bapak Ibu, keren banget nih kalau bisa dibentuk gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, anak-anak kita yang lucu-lucu itu, yang sangat natural itu ya, sangat-sangat otentik sekali dengan diri mereka gitu ya, asli gitu. Mereka sebenarnya mengajarkan ke kita sebagai orang dewasa itu arti kesabaran. Anak bukanlah manusia dalam ukuran kecil. Disebut anak karena masih memerlukan bimbingan, motivasi dan contoh dari kita orang dewasa. Jangan ajarkan kebaikan dengan cara yang buruk, dan jangan pula mengajarkan keburukan meskipun dengan cara yang baik. Ajarkanlah kebaikan dengan cara yang baik pula. Tujuannya baik, prosesnya baik, maka hasilnya pun insya Allah akan baik. Seperti itu ya. Ini saya dapatkan dari tim Satgas Sekolah Ramah Anak, dari seorang Pak Guru yang rajin banget dia selalu mengirimkan kata-kata positif gitu ya tentang anak. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Cukup sekian sharing dari saya. Semoga tidak puas. Ya, oke. Baik, kita berikan aplaus dulu buat Ibu Mega. Wah, Bu, jadi tadi saya menyimak materi Ibu, jadi sebetulnya bukan kepikiran siswa, Bu. Saya kepikiran diri saya sendiri gitu. Jadi jangan-jangan saya kayak gitu ya gitu. Jadi ingat masa lalu, sebelum nanti kita open pertanyaan. Dulu saya adalah seorang mahasiswa di bidang elektronika di IKIP. IKIP itu kan kependidikan, Bu ya. Jadi tapi di teknik elektronika sempat ada perasaan, kok gua masuk IKIP ya gitu, kok jadi guru nih gitu. Itu sempat seperti itu, sampai pada suatu saat kami itu mendapatkan mata kuliah dasar keguruan. Jadi dapat mata kuliah dasar keguruan, juga dapat mata kuliah teknik elektronikanya juga. Nah, sempat terbesit di teman-teman kami itu, wah buat apalah dasar keguruan gitu. Nah, suatu saat saya berpikir lain, Bu. Saya karena deket DT waktu itu kan di DT itu sering ada pengajian malam-malam. Intinya mah jadi soleh lah gitu. Karena tidak ada sesuatu yang di muka bumi tidak bermanfaat. Pasti Allah udah ciptakan bermanfaat. Dan kepikiran, maka setiap mata kuliah keguruan itu di-enjoyin aja, dinikmati gitu, diikutin gitu. Saya jadi kepikiran, apakah ini gitu yang memang untuk pembentukan kita sebagai guru. Artinya apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita lakukan, pasti ada hikmah, pasti ada sesuatu yang baik buat kita. Nah, itu jadi inget, Bu, pas Ibu cerita, jangan-jangan saya dulu kayak gitu nyeselin masuk IKIP bakal jadi guru, tapi ternyata kan sempat jadi guru juga 2024 sampai 2019. Gitu, Bu. Ini sedikit sharing aja, mungkin Bu Mega bisa kasih komen tentang cerita saya itu waktu kuliah sempat ada penyesalan, tapi teringatkan dengan adanya pesantren di DT, ikut pengajian dan tidak ada yang sia-sia. Maka setiap mata kuliah saya ikutin, dan betul itu baru dirasakan dampaknya ketika selesai di perkuliahan, masuk ke dunia kerja. Yang namanya ilmu keguruan itu bisa diimplementasikan di mana saja, tidak hanya di sekolah. Tapi ternyata ketika kita berkomunikasi di perusahaan, ketika berkomunikasi di struktural, itu sangat bermanfaat banget. Bu Mega, menurut Bu Mega bagaimana? Saya minta responnya dulu deh. Wow, Bapak, keren banget. Dengan posisi Bapak sekarang itu keren ya, luar biasa ya Pak Yus ya. Jadi terkadang sesuatu yang awalnya tuh, kenapa kok aku di sini ya? Terus aku tuh mau ngapain di sini teh gitu ya? Di karena orang Betul banget, gitu, Bu. Ya. Nah, hidayah itu bisa datang kapan aja ya Pak ya. Entah
Bapak tadi kan di UPI itu kan dekat dengan DT gitu ya. Tapi most of all Pak, ketika kita mempelajari sesuatu hanya tataran kognitifnya aja, ya, gak ada rasanya, itu gak akan jadi sesuatu. Jadi yang kita pelajari secara kognitif, tapi dibarengi dengan rasa, dengan perasaan, itu akan jadi sesuatu Pak, yang mungkin yang Bapak rasakan sekarang gitu. Jadi memaknai setiap perjalanan, setiap mata kuliah itu dengan hati yang happy, dengan suasana dari dalam ya Pak ya, dengan suasana diri yang happy, walaupun di belakang kita nih banyak huru haranya banyak segala macem lah ya gitu ya, problem-problem yang belum beres. Tapi ketika poinnya adalah munculnya dari diri, itu yang dinamakan motivasi intrinsik. Dan itu udah nggak apa Pak, udah nggak bisa geser sana sini no, pokoknya lurus sampai tujuan tercapai. Dan rasanya pun beda, nempelnya pun beda. Kalau dikaitkan sama anak-anak kita, itulah yang mau ditanamkan Pak, si budaya positif ini. Rasanya, bukan hanya tataran kognitifnya aja. Kalau tataran kognitifnya mereka pinter semua Pak, betul, pinter. Tapi bagaimana mereka mengolah kepintarannya itu menjadi sesuatu yang dimana dalam kehidupannya dia bisa menghargai diri, mencintai diri, bertanggung jawab, punya rasa bangga yang seimbang terhadap dirinya, sehingga dia bisa survive dalam kehidupannya, sehingga dia bisa memaknai setiap jenjang pendidikan sampai tinggi pun dia tetap aja jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang humble. Kemarin saya terkesima Pak sama, kemarin saya bekerja dengan salah satu dosen ya di STK IP Siliwangi, dosen bahasa Inggris. Oh my god, dia masih muda, lagi S3 juga ya, dia sangat humble sekali. Dia pokoknya keren banget, udah pinter ya, soleh, udah gitu rendah hati. Nah itulah profil guru yang mau mendengarkan, udah gitu dia enjoy gitu. Ilmu-ilmu tuh bisa didapat dari mana aja Pak ya, bahkan kita diam bengong aja gini ngeliat alam juga ternyata itu kita dapat ilmu juga, betul, gitu kan, gitu ya. Kemarin saya kenal dengan mungkin ada di sini yang kenal dengan Patris ya, Patris ya dosen bahasa Inggris. Pokoknya keren banget ya, udah jadi kalau mau diundang di sini ya Pak ya. Betul banget, itu jadi notice tuh buat Resi itu buat Resi. Jadi pada kata kunci adalah sense rasa kita ya, menikmati proses itu ya Bu Mega ya. Oke baik Bu Mega, nih sudah ada 3 orang nih yang sudah raise hand. Ada Ibu Nelly, Ibu Selvi, dan ini Ibu Naomi ya. Baik, kita sapa dulu Ibu Nelly. Halo Bu Nelly. Ya, halo Pak. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bu, izin Ibu dari SD, SMP atau SMA Ibu? SD Pak. Oke, baik. Ibu silakan pertanyaannya Bu, diajukan ke Bu Mega. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari tadi saya mencoba untuk on cam menyimak gitu ya paparan dari narasumber. Rasanya apa yang disampaikan tuh ngena gitu Pak. Entah mungkin saya yang merasa, yang lain juga mungkin sama mungkin ya yang lain. Terus yang disampaikan Pak ini materinya sebetulnya kalau menurut saya gampang-gampang susah Pak, materi tentang budaya positif ini, karena memang sudah di kita itu memang lagi digadang-gadangkan budaya positif gitu. Tapi pas Bu Mega menyampaikan, saya tuh kok ada satu kata satu kalimat yang saya enak banget gitu dengernya tadi itu, ketika kita menghadapi siswa dalam berbagai karakter, kemudian sebelum kita menjudge mereka, koneksi dulu baru koreksi. Nah itu tadi yang saya sangat
wah ini bagus banget gitu ya. Kayaknya memang kita memang harus mulai dari diri kita dulu sebetulnya kalau kita mau untuk menghadapi siswa yang seperti itu. Mungkin dari saya pertanyaannya gini Bu Mega, karena memang kebetulan saya tuh mengajar di kelas 6 yang notabene anak-anaknya itu sudah mulai memasuki masa pubertas, dan mereka juga ketika di kelas 6 tuh ada pelajaran yang memang ada tentang perubahan fisik antara laki-laki dan perempuan. Terus kadang ini saya tuh merasa kesulitan juga gitu untuk menjelaskannya. Ya, untuk menjelaskan kepada mereka gitu. Untuk menjelaskan kepada mereka, mencari kata-kata yang mencari kata-kata yang lebih tepat untuk mereka tuh bagaimana gitu kalau menurut saya. Karena dari sisi Bu Mega sendiri sebagai guru BK ya tadi ya, sebagai guru BK mungkin bisa lebih banyak membantu gitu gimana caranya kami menghadapi siswa yang seperti itu, dan kadang itu sudah kodratnya ya mereka karena memang sudah masaknya gitu mereka untuk ada mereka berubah dari tadinya mereka hanya anak-anak yang imut-imut, sekarang mulai dewasa, mulai beranjak remaja, mereka berubah drastis nih kayak yang kalau saya lihat mah gitu. Itu kan ada yang relokasi kami juga ngerasa ini harus bagaimana gitu. Jangankan untuk ditelusuri anak sendiri harus banyak belajar lagi nih, harus bagaimana nih menyikapinya. Mungkin hanya itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus, boleh ditanggapi dulu? Boleh, silakan Bu. Ya, Oke. Menghadapi Bu Nelly. Oh ya, yang mengajar P3K kelas nya 6 itu luar biasa ya, di keren breakdown banget per karena jenjang mereka masa transisi banget, dan pubertas sekarang udah datangnya tuh lebih awal. Kabupaten Bahkan gitu yang ya. kelas 4-5 tuh kadang sudah ada menstruasi gitu ya. Oke, siap. Di kelas 6 lah paling banyak lah ya. Anak saya pun kelas 6 menstruasi. Nu P3K hunggu pangetnya bagaimana? Kita sebagai orang dewasa Yang nu P3K memperkenalkan ya masa-masa pubertas itu sebaiknya hanya P3K jangan saja merasa yang apa ya, dibuat itu karena yang di kita tuh breakdown kayak per yang jenjang. tabu gitu ya, Hanya data kayak orang P3K. Indonesia kan seperti itu ya. Talking about gender misalnya, berbicara tentang gender, berbicara tentang kodrat gitu ya. Betul. Yang perempuan dan yang Ya. laki-laki, kodratnya kan kalau perempuan baik. kodrat udah dari sononya gitu ya, menstruasi. Sudah gitu perempuan itu alat kelaminnya itu vagina, itu memang harus diucapkan, jangan malah jadi istilah-istilah yang lain gitu. Terus kromosomnya kalau perempuan itu XX itu memang sudah kodratnya seperti itu. Terus kalau laki-laki nanti kamu akan mengalami yang namanya mimpi basah. Gak mungkin dong kita nanya, hey kamu anak laki-laki kamu mengalami menstruasi, kan gak mungkin gitu ya. Anak laki-laki alat kelamin kamu itu namanya penis. Kita harus menjelaskan dengan benar, bukan malah menjadi istilah-istilah yang lain. Nah, yang jadi salah di masyarakat adalah orang dewasa merasa tabu menjelaskan itu kepada anak-anak, bahkan orang tua pun menggunakan istilah-istilah, padahal itu nggak boleh gitu, tidak boleh. Dan dari situ anak diajarkan bagaimana dia merawat dirinya. Yang laki-laki kalau mimpi basah apa yang harus dilakukan, yang perempuan kalau habis menstruasi apa yang harus dilakukan, gitu kan. Terus gimana merawat dirinya dengan baik. Itu aroma tubuh itu sudah beda loh, bukan seperti aroma kena main bola matahari lagi, bukan ya. Kayak harus udah pakai deodoran, itu memang harus kita ajarkan gitu, supaya nanti ketika dia menginjak ke SMP, SMA, dia itu sudah terawat dengan baik tubuhnya, dan dia bisa menghargai tubuhnya, dia melebihi apapun gitu. Gak boleh tuh di toel gitu ya misalnya ya. Kalau bicara satu lagi itu tentang gender gitu, tentang perempuan dan laki-laki, it's okay misalnya laki-laki nangis itu nggak apa-apa. Kenapa laki-laki itu disuruh berhenti, bahkan tidak boleh disuruh nangis?
nanti dalam masa perkembangannya dia tidak mengenal yang namanya rasa sedih. Ketika sedih itu ada air mata yang keluar, itu dia tahan, itu nggak boleh itu. Ya, terus anak perempuan ya tentu saja anak perempuan lebih lebih melankolis ya. Terus anak laki-laki misalnya mengerjakan pekerjaan perempuan, it's okay, nggak apa-apa, karena itu skill yang memang dibutuhkan dalam kehidupan dia gitu. Anak perempuan misalnya bisa ngebenerin motor, itu juga tidak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu, artinya ada kesetaraan di situ, kesetaraan gender. Karena kenapa ya di kita teh ya di Indonesia, jadi karena kita tuh patriarki banget gitu, jadi itu sulit banget dirubah. Pendekatan yang paling dahsyat Bu Nelly kalau mau ya, orang tua, parenting. Ya, betul. Tapi kalau koneksinya Bu Nelly kuat sama anak-anak, wah udah itu mah Lebih baik lagi ya. pasti akan ingat sama sama diskusinya Bu Nelly, sama pesannya Bu Nelly, itu pasti mereka akan ingat banget gitu ya Bu Nelly ya. Ya, jadi ingat Bu Mega, maaf sedikit Pak Yuyus. Ya, silakan Bu Nelly. Tuh, jadi ingat waktu 2018 itu ada, waktu itu saya mengajar di kelas 5 Pak, SMA. Ya. Itu anak, saya kaget Pak, ini cowok padahal Pak, anak cowok. Mereka, dia mungkin tahu nomor HP saya dari mana, karena saya sempat lost kontak dengan anak ini. Mereka sampai chat saya, Ibu masih ingat nggak dengan saya? Masya Itu anak Allah. cowok itu Pak ya. Luar Ya, biasa. saya yang sampai, loh ini siapa ya? Saya pikir anak yang kemarin orang tuanya datang ke rumah gitu. Wah ini Farel ya, kata saya. Bukan Ibu, saya bukan Farel, saya Ridwan. Ternyata dia masih ingat dengan cara saya menghadapi dia ketika dia maju ke depan, tidak bisa mengerjakan itu, tapi saya bilang, ayo Ridwan nggak apa-apa, sok tulis sama ibu di dikte, Ridwan tulis, nanti Ridwan bisa kok. Dia sampai akhirnya di chat itu dia bilang gini, Ibu masih ingat nggak saya yang waktu itu sama ibu berdiri di depan, saya nggak bisa, tapi ibu teh nggak marah, ibu malah ngediktein saya nulis jawabannya, dan akhirnya sekarang saya bisa. Aduh saya jadi Luar bener biasa. Bu Mega Melekat bilang, ya. mungkin betul apa yang kita buat hari ini mungkin belum terasa ya, nanti terasanya mungkin di SMP mereka akan ingat atau di SMA. Jadi memang benar tadi yang Bu Mega utarakan itu, mungkin mereka akan mengingat nanti di masa-masanya kelak ketika mereka sudah memahami apa yang saya katakan. Karena saya juga bingung mencari kata-kata, ini susah-susah gampang Pak untuk anak SD ini. Jadi kata gimana ya yang mereka tuh enjoy sama saya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada ini lagi Pak. Yang seperti ini. Nanti Bu Mega nampaknya nggak pakai bisimi, kita perlu luring nanti mah biar bedahnya lebih dalam lagi. Betul Pak, biar praktek langsung. Betul. Pak. Baik Bu Nelly, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bapak, Ya, kesempatannya, ya. mudah-mudahan jawaban Bu Mega tadi bisa menginspirasi dan juga menjawab apa yang Ibu tanyakan. Karena masih ada 2 penanya lagi nih yang sudah antri. Ini ada 2 penanya kita, Ibu Selvi dan Ibu Naomi ya. Saya ingin coba menyapa dulu Ibu Selvi. Halo Ibu Selvi. Ibu Selvi Nursanti. Halo Bu. Halo Bapak. Alhamdulillah. Bu apa kabar Bu? Iya. Ini Bu Selvi ini dari mana Bu? Alhamdulillah Bapak pangestu. Dari SD, Dari SMP? SD Sindang Sari Bapak, dari SD. Oke, SD Sindang Sari Bu ya? Iya betul. Oke, itu di mana Bu? Di kota Cimahi? Cimahi, Oh Cimahi? Cibubur Tengah. Kok saya nggak tahu ya? Kok saya nggak galau banget? Padahal saya orang Cimahi. Baik, mohon maaf Bu Selvi. Cimahi Bapak. Ya, baik Bu Iya, Selvi, iya. silakan disampaikan pertanyaannya. Begini, tadi seperti yang Ibu pertama sampaikan ya, itu seperti menyentil saya pribadi. Kebetulan saya mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 2 SD Bapak.
Jadi kayak saya tuh gimana sih triknya gitu biar anak tuh mendengarkan apa yang kita sampaikan, mendengarkan kesepakatan dan mematuhi aturan kelas yang kita sudah buat gitu. Memang seperti yang Bu Mega sampaikan bahwasannya itu prosesnya lumayan lama dan memang ya harus kasarnya meleken gitu ya. Betul. Nah, betul, tapi yang saya hadapi ini tuh anak-anak yang sangat luar biasa yang baru menginjak ke kelas 2 itu yang sabarnya ekstra banget. Kebayang Bu. Sabarnya ekstra banget. Dia sabarnya ekstra banget kebetulan. Jadi saya juga punya role model di rumah anak saya sendiri nih gitu. Gimana ya cara menanganinya gitu. Selain di sekolah sama di rumah gitu. Nah, saya juga saya pribadi sedang belajar melakukan hal-hal yang positif atau berbicara yang positif terhadap anak-anak, mengganti kosakata yang seharusnya tidak perlu diucapkan gitu, kayak kata jangan, tidak itu. Nah, tapi ya itu balik lagi gitu. Saya sudah usaha tapi anak itu ya luar biasa gitu, susah apalagi ini kelas rendah. Nah, gimana sih Bu Mega tipsnya nih gitu loh untuk menangani anak-anak soleh dan solehah ini gitu supaya mereka juga kalau mereka nyaman sama saya otomatis mereka sampai kapanpun akan ingat sama saya gitu. Gimana sih Bu Mega gitu. Nah, itu saya Bu ya. Saya tanyain ke Bu Mega. Iya, betul. Tips untuk usia siswa SD di kelas rendah ya. Berarti kelas 2 Bu ya? Iya, kelas 1 kelas 2. Kelas 1 kelas 2. Nah, Bu Mega gimana nih tips and triknya untuk siswa SD kelas 1 kelas 2 mengimplementasikan budaya positif. Silakan Bu Mega. Oke, Bapak Bu Selfie pasti heboh ya. Iya dulu gitu tuh. Iya, Bu. Bu Selfie kalau pulang sekolah ya, saya mau nanya dulu nih, kalau pulang sekolah rasanya gimana? Badannya? Banget capek kayak kita tuh kayak terkuras gitu setiap hari itu kayak tidak ada hentinya, jadi kayak beres ngajar tuh saya mempersiapkan media pembelajaran untuk besok pasti ngapain nih gimana nih gitu, belum lagi memikirkan PR perkembangan anak di pulang belum baca nih tugasnya begini gitu. Capek banget gitu. Ya, iya. Oke. Kalau guru SD itu, apalagi yang kelas kecil itu ya, itu tantangannya adalah bagaimana menenangkan anak satu kelas. Karena di kita kan SD negeri itu kelasnya gemuk ya Bu ya. Kelasnya gemuk yang harusnya idealnya itu dalam satu kelas itu ada 2 guru, bukan 1 guru. 1 guru tuh udah Superman banget lah Pak Yuyus. Kuatan. Iya bener, karena apa, anak kelas 2 SD 7, 8, 9 ya 7, 8 itu kan usianya segitu ya. Dalam usia SD itu mereka memang sudah matang secara kognitif untuk menerima pelajaran dari Bu Selfie. Cuman ya aspek-aspek yang lain itu kan terus berkembang, kayak aspek emosinya, sosialnya, psikomotoriknya gitu. Yang itu semuanya beda-beda, nggak sama gitu. Dan recet gitunya anak-anak luar biasa. Satu ngomong semua ngomong gitu. Karena memang kodratnya anak-anak kayak gitu. Kodratnya anak-anak tuh ngobrol, terus pingin diakui setiap perasaannya. Kalau tips saya Bu, tips ya, ini mah tips ya, boleh dipakai boleh enggak gitu. Setiap pagi coba acknowledge dulu perasaan mereka, apa ya perasaan mereka yang dibawa dari rumah. Minimal pagi-pagi itu mereka sudah mengetahui apa yang dirasakannya, karena mungkin saja ada yang masih ditungguin enggak Bu di sekolah, enggak ya? Atau usianya sama semua, atau memang udah dilepas semua sama orang tuanya?
karena masa-masa TK, SD 1 2 itu kan awal-awal ya. Hmm. Nah, eh, persiapan untuk anak berpisah itu dengan lingkungan rumahnya itu memang ya butuh perjuangan keras juga gitu. Anak gitu ya ke sekolah gitu, berpisah dari ayah ibunya gitu. Itu butuh usaha juga dari dia. Jadi tiap pagi kalau bisa di acknowledge perasaannya, ditanya, perasaan kamu pagi ini kayak gimana? Kalau dia jawab nggak tahu, cari sampai tahu. Atau saya punya ini ya gambar kayak pizza perasaan gitu, di situ ada perasaan, jadi kita kenalkan. Yang terkadang kita lupakan adalah kita sering lupa, jangankan anak-anak Bu, kita aja sering nggak tahu perasaan kita nggak silih berganti teh apa gitu, sehingga ujung-ujungnya teh kita terudek, Galau. ujung-ujungnya teh ambek-ambekan ya. Padahal anak teh hanya ingin memperlihatkan, Bu aku udah bisa bikin huruf B, yang itu teh susah pisan huruf B teh ya, tapi kita teh tidak fokus gitu ke dia. Kita anak itu sebenarnya hanya ingin set dilihat gitu. Kalau kitanya meleng dikit gitu ya, sensitivitasnya sangat tinggi anak-anak itu Bu Selfie. Dia tahu, oh Bu Selfie lagi nggak oke nih. Ntar lagi meledak nih kayak gunung es. Gitu ya. Jadi tantangannya keren banget. Dan tingkat stresnya itu sangat tinggi untuk guru-guru yang di kelas rendah. Saran saya lebih perbanyak di awal ya, mengakomodasi perasaan, bernyanyi itu masih bisa dilakukan kok di SD, di kelas kecil ya. Bernyanyi tadi loh lagu yang dari Pak Yuyus tadi yang di awal. Ya, lagu Jangan nyanyi rungkat karena itu akan mempengaruhi ya fisiologis dan pikiran mereka. Terus lagu Jayanti entong oge gitu. Allah rujit banget anak-anak sekarang tuh tahu dari mana gitu ya. Jadi lagu-lagu kebangsaan yang nilai filosofisnya tuh keren banget gitu. Lagu-lagu daerah, bangun lagi jiwa dan raganya dia. Barulah perlahan masuk ke tataran kognitifnya. Tuh. Kalau misalnya nih ya terjadi huru hara di dalam kelas, ya. Iya sayang. Ibu jangan langsung responsif. Kalau ibu kan bisa merasakan diri ibu sendiri ya. Kalau misalkan gak enak deh aku mundur dulu beberapa langkah Bu, ya, biar tenang dulu sebentar, baru nanti ibu baru dekati anaknya. Karena kalau sama-sama ini panas-panas ya pasti akan rame gitu kan. Itu akhirnya nanti energi ibu terkuras banyak, habis, kasihan. Ya, Bu Selfie juga harus sayang-sayangin badan sendiri, oke? Nah, itu dia. Tetap jaga kesehatan diri sendiri Bu ya. Iya. Bu Selfie, sampai ketemu lagi ya di Cigugur. Baik, terima kasih Bu Mega. Ini dari nama lagi Bu Mega nih yang bertanya nih. Ini sekarang jadi 3 lagi. Bu Naomi. Ada Bu Naomi ya. Kita coba nih 3 penanya pertama dulu. Ini Bu Naomi yang penanya ketiga nih. Bu Naomi, saya coba menyapa Bu Naomi. Apa kabar Bu? Ya, selamat malam Pak Yuyus. Malam Baik. Bu. Luar biasa. Ibu dari SD, SMP atau SMK Bu? Dari SMK Pak. Wah, ini dengan saya satu style nih SMK. Tingkat menengah atas. Baik Bu Naomi, silahkan pertanyaannya Bu. Ya, selamat malam Bu Mega. Apa kabar? Malam Ibu Horas. Apa kabar Ibu? Horas, baik. Aduh, kangen. Sama. Ya, Bu mau nanya. Tadi bagus banget materinya, luar biasa. Yang saya mau tanya tuh, kebetulan sekarang kan di sekolah kita tuh sistem blok. Jadi masuk kelas tuh guru BK, kebetulan Pak Yuyus saya guru BK juga gitu. Jadi masuk BK ke kelas tuh diplotnya sekali 2 minggu, yang dulunya sekali seminggu gitu. Tapi sekarang kita harus buka layanan. Jadi tiap anak tuh banyak yang ke
ke ruangan gitu ya Hmm. untuk Oke. ngobrol atau kita yang manggil gitu. Nah, tadi saya tertarik dengan kebutuhan dasar karena kebetulan di sekolah kita tuh kita juga udah buat survei gitu ya, ada kemarin form yang diisi, rata-rata tuh 70-80% anak-anak tuh banyak yang orang tuanya broken home ya, jadi hampir gitu yang kelas 10. Nah, saya tertarik dengan kebutuhan dasar karena beberapa kasus tuh yang pengalaman kalau anak tuh biasanya ada masalah, ketika kita tanya gimana orang tua, pasti ada sesuatu gitu. Nah, saya tertarik dengan kebutuhan dasar tadi. Pertanyaan saya gimana ya caranya kita menganalisis atau pertanyaan apa yang bisa kita sampaikan ke anak supaya kita tahu kebutuhan dasar mana sih sebenarnya yang diinginkan atau dibutuhkan si anak ketika dia sedang mengalami situasi yang kurang bagus dalam hidupnya gitu. Tadi ada kan kebebasan, ada pertahan hidup dan segala macam gitu. Atau ada buku nggak yang mungkin direkomendasikan bisa saya baca gitu, karena mungkin saya guru BK, latar belakang saya mungkin bukan dari sana gitu, Bu Mega tahu gitu. Itu aja mungkin Bu ya. Terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu Oke, Naomi. selamat malam Ibu. 2 Terima kasih juga poin. pertanyaannya. Ya. Kalau untuk buku, ada Ibu buku tentang teori apa ya, teori kepribadian. Di situ ada Abraham Maslow, itu dibahas banyak ya. Terus di online juga udah banyak Bu buku-buku online ya, yang bentuknya PDF tuh bisa Ibu beli di Shopee itu banyak banget ya Bu ya. Terus ya kalau yang kedua, kalau tipsnya tuh bagaimana kita tahu gitu ya. Dengan sistem blog yang guru BK jadi hanya 1 kali sama 2 minggu, itu masih syukur alhamdulillah gitu ya Bu ya. Kita masih bisa dikasih kelas, masih bisa kita mengenal anak di situ gitu. Nah, tapi konsekuensinya akan jadi banyak anak yang pasti berkunjung ke ruangan ibu atau mungkin juga dipanggil oleh ibu gitu. Nah, gimana sih caranya kita mengenal kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi gitu kan, belum terisi dengan baik gitu tangkinya gitu ya. Kalau saya biasanya kalau anaknya memang udah kelihatan berat banget gitu ya, kelihatan dari body gesturnya, dia banyak pikiran dan kayak benang kusut dan harus diurai satu persatu gitu. Saya biasanya mengajak anak untuk journaling dulu Bu. Jadi journaling itu saya kasih kertas, saya bagi 4 kertasnya, lalu saya suruh dia menganalisa dari dirinya ya, apa yang ingin dia ceritakan di bagian dirinya, lalu di bagian family-nya, keluarga, lalu di bagian sosialnya dengan teman-temannya, dan yang bagian keempat tuh dipilih mana yang paling berat yang dia hadapi. Dan saya tinggalkan dia untuk sendiri dulu 25 menit aja sendiri, mau pokoknya santai aja lah gitu ya, mau dia sambil nangis sambil terserah pokoknya. Dan itu saya rasakan sangat efektif dan mempermudah kita sebagai guru BK untuk melakukan proses konseling yang terarah. Jadi kita nggak capek Bu, nggak yang aduh dia nanya dari mana dulu ya, Bu ini habis ini kemana ya, kadang susah gitu ya. Kadang di lapangan juga ini teori mana yang dipakai juga udah ya amburadul lah, yang penting kita pengen cepet gitu ya, pengen cepet beres itu. Tapi ternyata itu juga bukan cara yang pas untuk mencari poin anak ini sebenarnya kenapa gitu. Nah, dengan journaling setelah 25 menit didiamkan gitu ya, kita masuk kembali, gimana udah siap kamu bicara sama ibu lebih lanjut. Oke, barulah kita lihat, kita baca. Nah, dari ini mana yang paling berat. Oke, kamu siap untuk bercerita dari hal yang paling berat. Itu nanti ketahuan kebutuhannya di mana. Paling banyak anak-anak kita kosong di kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Lost di situ, sehingga ke kebutuhan yang lain itu mempengaruhi. Misal dia jadi dominan di kelas, ngeraja di kelas gitu ya, kamu kalah. Nah, karena apa? Dia sebenarnya butuh untuk disentuh, didengarkan, dan diakui keberadaannya. Oleh siapa? Balik lagi oleh family-nya. Nanti bisa tanya begini Bu, kalau di rumah kamu lebih banyak ngobrol sama ayah atau sama ibu? Ketika anak
nangis ya Bu ya, banyak nih yang reaksinya tuh nangis tuh. Kenapa kamu nangis? Ternyata keluarganya mengalami disfungsi keluarga. Dia nggak tinggal sama ayah, dia nggak tinggal sama ibu, dia dibesarkan sama nenek kakeknya, sama pamannya, geus teu nyara rambung lah namanya. Dari situlah mulai lagi masuk lagi nilai-nilai kebaikan gitu ya. Jadi pandangan-pandangan yang membuka bahwa dunia itu tuh nggak sempit loh nak. Kamu masih bisa maju, kamu masih bisa berkarya, walaupun cerita hidup kamu seperti yang kamu katakan tadi. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan ke depan? Sebenarnya nanti solusinya datangnya dari anak sendiri, bukan dari kita. Oke. Baik, jadi tipsnya journaling ya Bu Mega ya. Tinggalin aja 20 menit aja tinggalin. Dan itu pasti ada kata-kata kunci di situ. Nah, Siap, itu siap. yang kita cirian gitu. Baik, saya dapat kosakata baru, journaling di dunia BK. Terima kasih Bu Mega, menginspirasi buat saya juga, jadi kepikiran juga. Bu Mega, ini ada 2 lagi nih, gimana Waduh. mau diselesaikan saja? Waduh. Teman-teman, gimana Bu Mega? Singkat saja mungkin ya, kepada ada Bu Sulastri dengan Bu Maharani. Bu, mohon nanti singkat pertanyaannya, karena memang waktu sudah cukup larut malam. Baik, Bu Sulastri silahkan langsung pada pertanyaannya. Halo Bu Sulastri, selamat malam. Oke, baik, kita langsung ke Bu Maharani. Kita coba sapa Bu Maharani. Halo Bu Maharani. Apa kepencet ini teh? Atau kepencet ya? Mungkin. Kayaknya kepencet deh kayaknya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah dengan 3 pertanyaan tadi banyak sekali insight yang kita dapatkan tentang bagaimana membangun budaya positif ya. Dan ternyata ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Maharani. Bu Maharani hendak bertanya Bu. Iya. Oke, Ini, baik, maaf silakan tadi Bu. dipencet-pencet kok susah ini. Baik, Saya mau silakan nanya Bu. gini. Terima kasih Bu Mega. Saya mau nanya, saya kan ngajar di SD ya, kelas bawah gitu. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi anak yang malas belajar, kemudian sering tidak masuk sekolah, tapi orang tuanya juga cuek. Kalau dipanggil orang tuanya, udahlah gimana anaknya aja, terserah Bu Guru, udah capek gitu, saya begini-begini, ya udah gitu. Luar biasa, ini akut banget Bu ya kasusnya. Iya. Baik Bu Mega, silakan Bu. Bu, ibu aja capek sebagai orang tua, kamu habis sebagai guru, nah katanya. Ibaratnya kayak gitu ya Bu ya, bener gak sih? Ya kan, jadi fenomena sekarang ini memang sungguh apa menyedihkan ya kalau menurut saya. Jadi orang tua tuh kayak menitipkan anak ke sekolah gitu, asli menitipkan teh. Muncul pokoknya Bu Guru dengan segala kekuatannya, kedahsyatannya, pokoknya bisa diolah seperti kue donat anak setenya udah terbentuk gitu, tring gitunya. Padahal ya Allah, ini adalah tugas bersama, ibaratnya seperti segitiga gitu ya. Segitiga tadi mas segitiga restitusi, ini mas segitiga 3 individu yang akan bergerak dalam sistem sekolah itu gitu ya. Jadi guru dengan sistem sekolahnya, orang tua yang akan mendorong siswa-siswi itu menuju tujuannya yang mulia. Ini teh ada peran orang tua di sini. Kalau peran orang tuanya di sini minus, tentu saja tugas Bu Rani ini berat banget gitu. Karena apa? Sebagian besar waktu setelah anak-anak selesai sekolah itu adalah kembali ke lingkungan rumah, dan yang mengolah, yang mengkondisikan, yang berkomunikasi itu lebih banyak orang tua sebenarnya. So, yang harus banyak diajak ngobrol sebenarnya bukan anaknya. Anak mati salah-salah teuing. Itu ya. Anak itu terbentuk dari kebiasaan. Terus dipupuk seperti itu. Anak yang cuek, yang malas, ya kebiasaan di rumahnya seperti apa? Sehingga itu kok jadi menahun banget gitu ya. Dia malas sekolah, nggak mau sekolah gitu.
sebenarnya kita bisa mencari dari 10 tombol keajaiban, tapi nggak semua diklik sih ya tombolnya. Mungkin dalam waktu-waktu yang lagi asik gitu ya, Burani sama anak tersebut ditanya hobinya apa, lalu apa sih yang ngebuat kamu senang, kamu tuh senang kalau melakukan apa sih nak, gitu ya. Nah, ketika anak dipancing pertanyaan seperti itu dan banyak kata-kata yang keluar dari mulut dia, ini kan seorang anak dari kelas kecil tuh ya, aduh ya Allah cerewet, maksudnya itu cerewet, banyak ngomong gitu, banyak bicara, semangat. Ketika Burani berhasil memancing itu, kata-kata kuncinya itu pasti akan didapat, kata-kata jawabannya. Nah, itulah yang didorong. Kalau pembelajaran berdiferensiasi kan gaya belajar kayak gitu ya. Kalau kesenangannya, lalu apa yang membuat dia bangga, terus cita-cita dia pengen jadi apa, itu pertanyaan klise tapi sangat penting gitu. Coba digali dari itu dulu, Bu. Ini anak males, tombolnya ada yang mati ini tuh, Iya, kan dia nggak bisa iya. gitu, bukan dia nggak bisa. Perlu diaktifkan ya. Iya, perlu diaktifkan. Dan pendekatan juga ke orang tua, ibu jangan pernah menyerah. Karena ibu nggak bisa sendirian. Ibu nggak bisa sendirian. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Mega. Bagaimana Bu Terima Rani? kasih, Bu Nah, Mega. mudah-mudahan menginspirasi Bu. Bisa dipraktikkan nanti di kelas. Ya, insya Allah. Terima kasih Bu Mega, terima kasih Pak Yuyut. Sama-sama Bu Maharani. Baik, the last. Nah, terakhir nih. Saya akan coba sapa Bu Sulastri. Apakah kepencet atau memang akan bertanya? Selamat malam Bu Sulastri. Nampaknya kepencet Bu Mega ini. Ya, baik Bapak Iya, Ibu, memang karena waktu sudah melebihi dari konsep bisimi kita, sebenarnya kita bincang santai ya, yang sangat singkat, dan nanti mungkin di event-event lain IGI Kota Cimahi tidak hanya menggelar di event daring saja. Harapannya ada pertemuan luring yang bisa lebih dalam dan lebih tajam lagi mengupas tentang bagaimana membangun budaya positif ini. Baik Bu Mega, sebelum di Iya, closing, beberapa waktu yang lalu waktu webinar kan ada rencana mau ke AWC ya, kalau nggak salah Iya. luring betul di kok mana? dapat bocorannya ya. Siap Bu Marani, nanti kita akan notis ke Ibu Ketua Bu Tracy, mudah-mudahan bisa terrealisasi, nanti kita bisa kegiatan luring ya di AWC atau di Kabuci, boleh lah sambil ngopi-ngopi di sana. Iya, iya biar lebih banyak ini ya wawasan gitu. Baik, Kan waktunya terbatas mungkin kalau betul Bu. Baik, nanti kita akan coba agendakan. Baik Bu Mega, ya. sebelum kita closing, mungkin ada closing statement buat kita semua sehingga kita punya PR nanti ketika datang ke sekolah, masuk kelas dan bertemu siswa-siswa kita. Mangga Bu Mega. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Poinnya dari menciptakan budaya positif ini adalah mulai dari diri kita sendiri. Kontrol diri ada di kita. Gitu. Jadi saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu akan selalu berusaha mengupgrade diri gitu ya. Karena anak kita akan jauh melanglang buana. Setelah mereka lulus akan jauh melanglang buana ke belahan dunia manapun gitu ya. Tapi kita, Bapak Ibu gurunya akan tetap bertugas di tempat yang sama. Jadi rajin-rajinlah merawat pikiran, perasaan Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu bisa tampil sebagai guru yang sangat dirindukan oleh siswa setiap hari. Itu aja deh. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus buat Ibu Mega. Kita klik emotikonnya, silakan Bapak Ibu. Mau emotikon jempol juga boleh, mau tepuk tangan juga boleh. Mau silakan untuk memberikan apresiasi kepada Ibu Mega. Baik, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, alhamdulillah. Jangan lupa Bapak Ibu, di kolom chat sudah kami sediakan link untuk kehadiran, dan nanti link ini akan digunakan untuk mengirimkan sertifikat kepada Bapak Ibu langsung ke email Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pada saat mengisi link formulir kehadiran, mohon mencantumkan alamat email yang valid, karena kalau salah alamat email pasti salah kirim juga Bapak Ibu sekalian.
Baik Bu Mega, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mega yang luar biasa pada malam hari ini sudah berbagi kepada kita semua banyak ilmu, banyak insight, banyak pengalaman yang sudah diseringkan, dan nanti insya Allah ini akan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan nanti ini akan jadi amal yang tidak akan terputus buat Ibu Mega. Terima kasih Bu Mega. Juga kepada Ibu Tracy, terima kasih yang udah bersamai kita semua dalam kegiatan Bisimi yang ke-7, dan sampai jumpa lagi Bapak Ibu sekalian di Bisimi yang ke-8 nanti pekan depan, bulan depan ya, di bulan September dengan topik yang lebih unik lagi. Akhir kata dari saya atas nama pribadi dan IG Kota Cimahi, mohon maaf jika ada pelayanan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Sampai Bapak Ibu. ketemu lagi. Biasa. Kak, terima kasih. Dadah. Ya, silakan. Salam. Amin, amin. Amin Bu Tuti, luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi presensi dapat mengisi presensi, dan nanti sertifikatnya akan dikirimkan langsung ke email Bapak Ibu sekalian.